Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba untuk membahas kembali, melanjutkan kembali di modul 1 pelajaran pertama. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian 1 dan bagian yang kedua untuk yang nomor ya. Sekarang kita akan coba bahas mengenai soal-soal bonus atau yang bertanda bintang. Baik nomor 1, nomor 2 ataupun yang nomor 3. Jadi kita akan bahas semuanya di sini. Oke, kita masuk ke yang nomor 1 dulu di orientasi program-program pertamamu. Kita akan bahas yang bagian bintang. Kita akan buka dari track. Oke. Kita masuk ke yang bintang 1. Kita masuk ke bagian yang bonus ya. Oke, ternyata bintang 1 typing ya. Kita coba typing dulu, berlatih typing di sini. Oke. Untuk penulisan string, teman-teman boleh menggunakan tanda petik 2 atau dengan menggunakan tanda petik 1. Hasilnya sama saja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus konsisten ya. Kalau di depan menggunakan tanda petik 1, di belakangnya pun juga menggunakan tanda petik 1. Oke, untuk bintang kedua ini hanya menjalankan program ya. Tapi para teman-teman perlu lihat bagaimana program ini dibuat. Jadi ini menggunakan fungsi print, di mana di dalam argumennya adalah apa yang akan kita buat sebagai outputnya. Outputnya nanti akan muncul di interpreter sini. Oke, sekarang kita lihat perintahnya, jalankan program yang kamu tulis, apa yang terjadi. Oke, setelah melihat hasilnya, lanjut ke level berikutnya. Jadi ini kita running saja. Ya, ternyata dia akan ngeprint atau membuat output yang bertuliskan seperti yang ada di dalam kode program yang ada di sini, setiap argumennya. Lihat, ini ada spasinya. Interpreter pun juga akan ngeprint ada spasinya juga ya. Ketika Mr. Block di sini, lihat tuh ada spasinya. Jadi dia akan mengenerate output sesuai dengan apa yang kita tuliskan dalam argumen print. Oke, clear ya? Jadi ini hanya menjalankan program. Untuk teman-teman di checklist, jangan lupa di checklist ini yang akan memeriksa adalah Mister, di checklist kemudian pilih submit. Kita lanjut ke nomor bintang ketiga. Oke, bintang ketiga ini apa ini? Pertanyaan mengenai tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Oke, algoritma ya teman-teman ya. Kita lihat sebagai dia itu merupakan susunan dari beberapa tindakan yang akan kita running di dalam suatu program. Oke, kita bahas dalam untuk yang pertama. Pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. Hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. Ingat, algoritma adalah suatu step by step-nya, jadi bukan merupakan suatu program. Oke, ini jadi tidak usah di checklist, salah. Kemudian yang kedua, algoritma harus ditulis dengan suatu bahasa pemrograman. Nah, ingat, konsep algoritma ini dia adalah step by step, jadi seharusnya dimengerti dan mudah difahami. Harusnya algoritma itu bukan ditulis dalam bahasa pemrograman, tapi dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari, bahasa manusia. Jadi untuk pernyataan algoritma harus ditulis itu salah. Jadi ini jangan di checklist. Yang ketiga, algoritma dan program adalah satu dan sama. Hati-hati. Algoritma step by step, program adalah hasil dari kita melakukan code dari algoritma yang kita susun. Jadi ini jangan di checklist. Yang keempat, pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Maksudnya di sini adalah interpreter. Jadi interpreter yang tadi udah kita coba untuk running output yang di sebelah kiri tadi, pada saat kita running program di bintang kedua, kan ada code ya di sebelah kiri, kemudian kita running, itu interpreternya ada di sebelah kanan. Jadi interpreter ini tidak tahu cara menebak dan berimajinasi. Maksudnya apa? Dia akan literally menggunakan apa yang kita typing di dalam code-nya. Apa yang kita ketik di situ, dia akan langsung terjemahkan. Dia nggak akan menebak ini nanti tujuannya kemana, ini nanti selanjutnya seperti apa. Si interpreter tidak bisa melakukan itu. Jadi hati-hati, kita harus detail dalam melakukan pemrograman atau membuat code-nya
sesuai dengan aturan-aturan yang dulu kita telah pelajari, yaitu aturan urutan, sekuensial, aturan awalan, kemudian aturan terkait dengan case sensitif. Hati-hati. Jadi ini betul ya, dia nggak bisa menebak, dia hanya akan langsung ngeprint outputnya. Yang selanjutnya, berapa ini? Kelima, algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan, step by stepnya, betul. Yang terakhir, tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Nah, barusan tadi juga Mister menyampaikan, mereview hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Ada urutan yang harus kita patuhi supaya apa? Urutan-urutan algoritma yang sudah kita susun tadi, kemudian kita implementasi code sesuai dengan logik yang kita inginkan. Jadi ini betul. Jadi yang betul ada 3 ya. Ingat, di teman-teman mungkin ini urutannya akan berbeda. Jadi lihat bagian opsi-opsinya ya, karena ini bisa jadi random urutannya. Kita cek. Oke, good. Selanjutnya, yang nomor bintang 4. Tandai pernyataannya benar tentang program dari level sebelumnya. Maksudnya yang ada di level 2 ini tadi ya, bintang level 2 ini. Tadi jalannya seperti apa? Kita coba running lagi sekali lagi. Jadi dia akan ngeprint 3 baris sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Sekarang kita kembali ke yang bintang keempat. Tandai pernyataannya benar. Yang pertama, kata print digunakan untuk mencetak kata-kata. Betul ya, karena print tadi seperti yang sudah kita demonstrasikan, ketika kita klik dia akan mencetak outputnya di interpreter. Kemudian yang kedua, program tersebut mencetak kata-kata yang ditulis di dalam tanda kurung. Yes, betul, karena itu sebagai argumen printnya yang nanti akan dicetak sebagai output di interpreter. Yang ketiga, program ini berjalan tanpa berhenti. Masih ingat tadi ketika kita jalankan dia hanya ngeprint 3 baris, setelah itu selesai. Dia nggak ngeprint lagi atau dia nggak mengeluarkan output lagi. Berarti itu tandanya program telah selesai. Jadi ini pernyataan ini berjalan tanpa berhenti, jangan di checklist. Salah, karena dia berhenti pada saat code yang baris ketiga. Program ini melakukan 3 tindakan. Yes, betul, karena ada 3 print ya yang ada di dalam bintang 2 tadi. Checklist, kemudian kita jawab. Oke, good. Oke, demikian untuk yang di bagian orientasi program. Sekarang kita lanjut untuk yang di poin kedua, orientasi data output, yang soal-soal bintang. Kita buka tracknya. Oke, untuk soal yang pertama itu adalah soal-soal teori. Jadi kita dihadapkan pada soal-soal teori yang teman-teman seharusnya bisa menjawab ya teorinya. Ini yang kemarin di nomor 1, 2, 3 dan seterusnya udah kita bahas. Nah, sekarang kita langsung lompat ke yang bintang 1 ya. Ini dia. Nah, bintang 1 ternyata juga masih teori yang membaca dari hasil code yang ada di sini. Volume dari media saat ini 20.480. Jadi, interpreter ini, output yang ada di interpreter ini kira-kira code-nya seperti apa? Itu ya yang dimaksud di sini ya. Pilihlah versi yang benar dari program, manakah yang sesuai dengan program dari potongan kode yang ada di atas. Kode-kode yang ada di sebelah kanan untuk mencetak hal seperti yang di sini, yang ada di sini ya. Oke, kita lihat print volume dari media saat ini. Ingat, bentuknya, tulisannya semuanya harus sesuai. Kita lihat di bagian print yang pertamanya, output pertamanya semuanya sama ya. Berarti untuk baris pertamanya udah benar semua nih. Nah, sekarang kita cek di baris keduanya yang menghasilkan angka 20.480 itu yang mana. Nah, jadi kita ngitung ya, boleh pakai kalkulator, boleh pakai manual, silakan. Jadi kalau kita lihat yang pertama 100 dikalikan 1024 udah jelas salah ya, karena dia akan nambah 0 di belakang. Jadi 100 ribuan ini salah. Kemudian yang ini juga 80 dikali 10 udah jelas nanti jadinya 80 ribuan. Ini sementara ini 20.000. Oke, salah juga. Kemudian yang ketiga, print 100 dikurangi 80 ada tanda kurungnya, dimana dalam matematis pun juga artinya ini dikerjakan duluan ya.
menghasilkan angka 20, kemudian dikalikan dengan 1024. Nah, 1024 dikalikan 20. 1000 kalikan 20 berapa? 20.000 ya, 20.000. Kemudian ditambah dengan 24 dikalikan 20, 480. Berarti yang ini ya, 20.480. Ini hitung-hitungan matematis biasa, teman-teman. Cuman diimplementasikan ke dalam bentuk code. Kemudian selanjutnya, sang akuntan sekali lagi meminta bantuan Proti membayar 85.000 untuk menyewa kantor. Pemilik kantor belakangan ini mengumumkan harga sewa naik 10%. Berarti ada kenaikan harga sewa 10% dari harga sewa awal ini ya, 85.000. Bantu sang akuntan menghitung harga sewa yang baru, bentuklah hasil supaya seperti ada di gambar. Jadi hasilnya bentuknya kayak gini. Outputnya di atas harga sewa titik 2, angkanya harganya ada di bawah. Yang warna abu-abu ini angkanya ya, nanti ya diisi dengan angka. Ada tipsnya, silakan teman-teman lihat dulu karena ini bisa menjadi alat bantu teman-teman. Oke, ini yang pertama ini untuk menghitung bagaimana cara menemukan harga yang baru. Misalnya harga 100, harga sewanya. Kalau dia naik 10%, rumusnya begini, formulanya. Nah, ini kita bisa replikasi nanti untuk menghitung di bagian rumusnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak tahu bagaimana cara mencetak teks di baris yang berbeda. Oke, berarti kita gunakan print ya. Kita gunakan print 2 kali. Ini ada tipsnya nih. Jadi sangat membantu nih teman-teman. Jadi kalau ada tipsnya, teman-teman bisa lihat di tipsnya. Oke, kita mulai. Kita gunakan print 2 kali. Kita siapkan dulu print 2 kali. Kemudian yang pertama kita tuliskan yang harga sewa. Ingat tulisannya harus benar-benar persis. Kemudian yang kedua adalah hasilnya. Hasilnya kita bisa lihat di sini rumusnya. Harga awal dikalikan kenaikannya berapa ditambah dengan harga awal. Oke? Konsepnya seperti itu. Sekarang harga awal kita yang mana? Berarti yang ini ya, 85.000. Kita kembali lagi ke sini. 85.000. Tidak usah pakai titik ya, atau tidak usah juga ditambahkan dengan tanda dolar di sini. Kita ketikkan saja angkanya saja. Kemudian dikalikan, ini untuk menghitung kenaikan dulu, 10% itu sama dengan 0,1. Ditambah dengan harga awal. Harga awalnya 85.000. Nah, sekarang kita coba running. Pakai tanda checklist ya, kalau untuk kita ngecek apakah lulus automatic check atau tidak. Kita running. Oke. Sudah clear ya, hijau. Jadi rumusnya kita bisa adopsi dari yang ada di dalam tips ini. Harga awal dikalikan kenaikan harganya, persentasenya ya, berarti dalam hal ini 10%. Terus kemudian ditambah dengan harga awal, sama seperti yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke bintang ketiga. Bintang ketiga untuk apa ini sekarang? Kita mau menuliskan outputnya bentuknya seperti ini. Harus menyediakan titik 2, kemudian lanjut di baris yang sama hasilnya. Yang ini seperti yang sebelumnya, yang bagian abu-abu itu adalah hasil dari penghitungan dari suatu rumus nanti ya, biasanya kalau di sini. Karena kita lihat aturannya, para karyawan dari Departemen Perkembangan mengajukan pembelian komputer dan komponen untuk mereka. Oke, ini adalah rinciannya. 6 laptop dengan harga per laptopnya sekian dan seterusnya sampai 5 keyboard. Kemudian, bantulah akuntan untuk menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan dari anggaran keuangan perusahaan. Oke, jadi kita harus menghitung seluruh barang-barang yang ada di sini. Kira-kira harga totalnya berapa? By program. Kita mulai dengan mengetikkan fungsi print untuk mencetak outputnya. Kemudian kita ketikkan tulisannya yang harus sama persis. Harus menyediakan titik 2. Karena kita akan menggabungkan dalam satu baris, kita gunakan tanda koma. Oke, kemudian kita hitung rumusnya. Bagaimana penghitungan secara programmingnya di sini. Dimulai dari laptop dulu. Berarti 6 dikalikan dengan 55.480. Kemudian ditambah, karena ada beli monitor lagi, beli mouse lagi, keyboard lagi, dan seterusnya. Nah, caranya sama seperti ini. Matematis biasa. 3 dikali 21.830. Ditambah lagi 11 dikali 411. Ditambah yang terakhir 5 dikali 290. Oke, semuanya sudah tercover dalam code kita.
Nah, sekarang nanti biar dia yang menghitung si interpreternya, karena kita sudah membuat operator perkalian, tambah, dan sebagainya di sini. Kemudian kita gabungkan dengan tulisan ini. Kita coba running testnya. Harus menyediakan 40.430. Ternyata harganya lumayan besar ya, 404.341 dolar. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah clear ya di bagian bintang ketiga. Kemudian kita lanjut untuk yang bintang keempat, bintang terakhir di orientasi data output. Tulislah program yang bisa menghitung kapabilitas storage. Oke, jadi ini nanti tulisannya seperti ini. Kemudian di sini aturannya perusahaan memiliki storage data sebanyak 5.000 GB. Kemudian perusahaan tersebut diberikan 20 file untuk disimpan. Besar satu file adalah 256 GB. Satu filenya. Oke. Tidak semua file akan muat di storage. Berapa file bisa kita masuk dalam storage-nya, berapa banyak ruang storage yang akan tersisa. Oke, jadi output di sini nanti akan memberikan informasi ke kita. Storage yang akan bisa dimasukkan filenya itu ada berapa, di sini berapa file. Kemudian sisanya berapa gigabyte. Dari 5.000 GB ini dengan masuknya file yang bisa dimasukkan ke dalam storage. Oke, di sini ada tipsnya. Kita bisa lihat. Siapa tahu bisa membantu kita. Oke, ini adalah operasi aritmatikanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa operasi aritmatika di sini yang sesuai. Tadi kita melihat mau berapa file, kemudian kita mau melihat sisa. Nah, kalau ngomong sisa, yang paling gampang di sini udah jelas di sini kita bisa dapat dengan menggunakan modulo. Sementara kalau kita ingin mendapatkan jumlah filenya, berarti asumsinya storage yang besar tadi, yang besarnya 5.000 GB itu kira-kira dengan kapasitas per filenya 256 GB itu berapa file. Nah, berarti kita butuh bilangan bulatnya saja. Ya kan? Nah, karena kita butuh bilangan bulatnya saja, kita butuh operator aritmatikanya yang bukan hanya slash satu kali, tapi slash dua kali. Pembagian untuk mendapatkan bilangan bulatnya saja. Oke, nah sekarang kita coba running code-nya. Kita buat code-nya dulu. Print. Programnya tadi tulisannya seperti apa? Kita pastikan sama persis ya. Storage akan bisa memasukkan. Kemudian di sini nanti akan ditambahkan dengan berapa filenya. Karena tadi kita mendapatkan informasi bahwa storage totalnya adalah 5.000 GB, kita ingin mendapatkan jumlah filenya di mana filenya itu per filenya 256, kita butuh yang double backslash dibagi 256 GB. Kemudian digabungkan dengan tulisan files. Oke, kemudian selanjutnya kita di baris kedua melakukan print lagi yang akan menunjukkan nilai sisanya. Berapa gigabyte sisanya? Tadi kita lihat di tips, kita bisa gunakan modulo. Kita tambahkan di sini 5.000 modulo. Di modulo berapa? 256. Sisanya berapa? Kan gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan tulisan GB besar akan tersisa. A-nya besar ya, teman-teman ya. Sesuaikan dengan output yang ada di sini. Sekarang kita coba running. Apakah sudah betul? 136 GB. Oke, clear ya. Jadi ternyata sisanya itu 136 GB. Dan jumlah file yang bisa masuk itu 19 file. Enggak 20 file. Jadi benar ya yang disampaikan di sini. Tidak semua file akan muat dalam storage. Oke, sudah dikasih clue sebenarnya. Oke, clear. Bintang 1 sampai bintang 4 pada orientasi data output sudah selesai. Sekarang kita akan coba lanjut ke bagian yang bintang. Oke, kita buka dulu tracknya. Oke, kita kembali ke track. Oke, di track ini kita buka yang bagian nomor 3 ya teman-teman ya. Nomor 3, orientasi tugas tambahan. Kita buka tracknya. Oke, ternyata ada 3 soal.
untuk yang bagian orientasi tugas tambahan, ini bagian yang bintang ya, yang memang nomornya itu bentuknya bintang, bukan nomor 1 atau 2, jadi nomor bintang di dalam course teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ. Kemudian kita lihat di sini nomor 1 tugasnya suruh apa ini? Ubahlah program tersebut supaya jadi apa? Program tersebut mencetak statistik tentang rata-rata waktu yang digunakan di internet setiap hari. Oke, data tersebut tidak benar. Sebenarnya orang-orang menghabiskan 6 jam dan 42 menit. Oke. Benarkan program dan cetak data yang benar. Kita lihat di sini. Jamnya itu udah benar 5. Tertulis 5, sementara yang benar adalah 6 jam. Jadi jamnya kita buat jadi 6. Kita betulkan programnya. Kemudian selanjutnya di bagian menitnya yang diminta di sini adalah 42 menit sebenarnya benar. Ini diisi 33. Jadi kita ganti variabelnya yang menit diganti 42. Nah, selanjutnya kita lihat ya, outputnya sekali lagi automatic check harus betul-betul sama persis bentuk tulisannya. Kita cek, menurut statistik pada tahun 2019 pengguna internet online, oke, masih betul, sebanyak variabel jamnya kita panggil untuk menggabungkan dengan tulisan string kita yang di sini. Kemudian ada satuan jam, kemudian ada lagi menit, variabel menit kita panggil untuk mendapatkan angka 42 menit ini. Menit setiap hari. Oke, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Penulisannya huruf besar huruf kecil juga udah cukup benar. Sekarang kita coba running, apakah sudah pas? Oke, jadi kita cukup mengganti di bagian variabel jam dan menitnya saja ya teman-teman ya, disesuaikan dengan yang ada di dalam soal. Oke, next di nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan mencoba memparsing. Oke, memparsing datanya. Jadi parsing datanya ini di sini kita baca dulu apakah yang dimaksud dengan parsing, proses menganalisa dan membongkar data. Jadi dari data yang ada di sini angka 2711, teman-teman melakukan proses untuk pembongkaran data tersebut supaya hasilnya nanti seperti yang ada di output. Bulan 11 kemudian tahun 2000 berapa tuh? 2007. Gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Di bagian tas panelnya kita coba baca dulu. Bantu HRD supaya bisa mengetahui informasi karyawan. Karyawan memasukkan tahun dan bulan lahir dengan bentuk ini nanti yang akan dimasukkan. Pisahkan bulan dan tahun dari hari dan tampilkan mereka secara terpisah seperti pada gambar output ini. Maksudnya ya, nanti ada bulan titik 2 berapa bulannya, berarti tahunnya yang berapa. Kalau kita lihat di sini berarti bulannya ini adalah yang 11 yang di belakang ini ya teman-teman. Sementara kalau tahunnya itu yang 2007. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan angka 11-nya? Kemudian bagaimana caranya yang kedua untuk tahunnya kita dapatkan angka 2007. Dengan menggunakan fungsi dan operator yang udah kita pelajari sebelumnya. Catatan, gunakan operator. Nah, ini ada tipsnya. Untuk mendapatkan bagian bulat dari pembagian dan sisa dari pembagian. Udah clear ya? Ada pembagian bilangan mendapatkan bagian pembagian bulatnya, kemudian pembagian dan sisa dari pembagian. Berarti kita gunakan yang, kalau coba kita lihat di tipsnya ada nggak? Nah, ini udah ada ternyata. Oke, di tipsnya sudah ada, teman-teman bisa lihat cara untuk mendapatkan angka di bagian, misalnya ini bagian berapa? Bagian bulatnya. Berarti teman-teman membaginya dengan suatu bilangan tertentu, kemudian nanti mendapatkanlah bilangan, misalnya ini kalau dia 1520, maka dia akan mendapatkan bilangan bulatnya dia 15. Kalau di sini 1520 di modulo 100, maka dia akan mendapatkan angka 20-nya, sisanya. Ya kan? Ketika dia di modulo 100, berarti sisanya itu adalah 20, karena 20 lebih kecil daripada 100 ya teman-teman. Nggak bisa lagi kita mendapatkan suatu bilangan yang mendekati angka 20 karena dia udah melebihi atau lebih kecil daripada yang 100-nya. Logikanya sama kayak kita kalau kita pakai bilangan kecil aja dulu ya. Misalnya ada 5 di modulo 2. Bilangan yang mendekati dengan angka 5 itu kalau yang kita pakai angka 2 sebagai modulonya berarti kan 4 ya. 2 kali 2 4. Kalau 2 kali 3 udah 6. Sudah melebihi dari yang 5 tadi.
Nah, supaya dari untuk mendapatkan sisanya berarti kita cari bilangan yang mendekati dengan angka 5. Kemudian berarti ketemulah 2. Nah, 4 tadi kalau kita mau mencari sisanya atau modulusnya berarti 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, sama seperti ini. Kalau 100, 1500 kan yang paling mendekati. Berarti dikalikan 15. Kalau dikalikan 16 udah 1600. Ya kan? Udah berlebih. Jadi kita dapatlah 1500 angka terdekatnya, kemudian 1520 dikurangi dengan 1500. Dapatlah angka 20. Oke, clear ya? Nah sekarang kalau yang ini harusnya dibaginya bukan 20 ya, dibaginya dengan 100. Bagian bulat dari pembagian dengan 100. Jadi bukan 20. Ini salah tipsnya nih. Jadi kalau dia menggunakan yang 100, maka kondisinya adalah sama seperti tadi. Karena dia dibagi, maka dia akan mendapatkan angka 15, sekian-sekian. Nah, sekian-sekiannya itu karena kita menggunakan double slash, maka yang terjadi adalah yang diambil hanya bilangan bulatnya saja, 15. Jadi tergantung dari berapa angka kita mau mengambilnya. Kalau dia 2 angka di belakang koma, kita ambil dia di bagian ribuan dan ratusannya. Iya betul ya, ribuan dan ratusannya, maka kita bagi dengan angka ratusan. Kalau kita ingin mendapatkan di bagian puluhannya, maka kita bagi dengan angka puluhan. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba praktekkan di sini. Tulisannya nanti mintanya outputnya bulan dan tahun bla bla bla. Sekarang kita coba running dulu untuk kita buat code-nya di bagian bulan. Bulan titik 2, kemudian ini nanti rumusnya. Satunya lagi print tahun titik 2, kemudian ini adalah rumusnya untuk mendapatkan di bagian tahunnya. Sekarang kita bagian bulannya dulu. Bulan itu kita mendapatkan di bagian angka terakhirnya, 2 digit di belakang. Berarti kita ingin membaginya supaya nanti kita kita mendapatkan sisa dari 2 digit tersebut, 11. Berarti ini kita copy. Kita taruh sini 2007-11 karena kita ingin mendapatkan sisanya sama seperti yang di tipsnya. Kita lihat di sini. Kita ingin mendapatkan angka 20 terakhirnya, maka kita modulo dengan 100 sesuai dengan digitnya. Ada 2 digit maka dimodulo 100. Kemudian yang satunya lagi kita paste di sini 2007-11-nya. Sekarang kita ingin mendapatkan tahunnya, berarti yang bagian depan ini kita ingin mendapatkan bilangan bulatnya saja. Berarti kita buat pembagian integer dengan 100. Oke, sampai sini clear? Nah, kalau udah clear, kita coba running sekarang. Bentar, kita lihat dulu outputnya sudah betul apa belum nih. Ada spasi, oke, kita pakai koma ya, betul ya, ada spasi, dan seterusnya. Sekarang kita coba running, apakah sudah cukup? Oke, clear. Dan intinya nomor 2 di nomor bintang di orientasi tugas tambahan di bagian bintangnya di course-nya sudah clear. Oke, demikian pembahasan terkait dengan tugas-tugas bonus termasuk yang ada di tugas pertama dan tugas kedua yang bagian bintang dan memang kondisi yang course bintangnya. Kita sudah bahas semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.